satu yang Cik Raden katakan, yang namanya suatu keajaiban itu bukan adanya di siapa-siapa, tapi keajaiban itu hanya milik kalian semua. Kenapa? Mungkin dengan lantaran kalian melihat, ya, kalian menonton dengan adanya tayangan Cik Raden, disinilah kalian bisa terketuk pintunya hati kalian, sehingga ada asumsi tergerak, sehingga benar-benar mau menghubungi Cik Raden. Semuanya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memang ada ini ya. Oh. Saya rupanya mendengar suara. Ada suara. Pikir saya tadi ada suara jin iprit, ya. Mau ngapain dia di sini? Saya asing, sahabat, ya. Bahkan saya pernah waktu berjumpa ketika Wak Jaber, itu sebutannya Ki Bongkok. Jangan-jangan dia ini muncul dengan mendatangi saya, ada tujuan apa? Kita nggak tahu. Kita tanya kalau ngobrol dulu sebentar. Hai, sana, mau apa kau kesini? Jadi kau datang ke sini dengan tujuan baik-baik. Ada tujuan apa yang sebenarnya kau lakukan di sini? Oh, guys, nanti dulu kau main pakai. Jangan pakai diam-diam kau, ya. Saya tahu. Jangan sok-sok hebat kau. Saya senang berjumpa sama Anda. Ketika saya jumpa sama Anda, rupanya penasaran dirimu. Kenapa nggak senang kau? Hah? Kenapa kau datang ke sini? Saya lagi enak-enak berbicara. Saya enak-enak lagi memberikan suatu promosi kepada sahabat-sahabat saya. Apa maksudnya? Rupanya mengeluarkan ilmu kesaktian kau. Rupanya kau punya kemampuan. Maksud dan tujuannya apa ini? Tahu-tahu datang ke tempat Cik Raden seperti ini, ya. Dengan seperti sebutan kayak Jai Langkung. Datang tidak diundang, pergi tidak dihantarkan. Ini salah satu orangnya. Mau apa kau? Hah? Kau datang mau ngapain? Apa maksud kau? Boleh saya bertanya dengan baik-baik sama Anda? Rupanya dia masih tidak mau bicara, tidak mau berkata-kata sama saya. Tapi ini bukan sembarangan kalau saya rasakan. Jangan kau merasa hebat. Hah? Apa kau? Mau ngajak duel? Hah? Hah? Oh, saya layani. Iya. Siapa takut?
Luar biasa kau. Kau apa kau? Jangan merasa hebat kau, bangun kalau memang hebat kau. Hah? Kenapa? Kenapa kau datang-datang ke sini? Tahu-tahu mau ngajak saya ribut? Hah? Rupanya kau selama ini apa kau? Hebat kau, nyepelekan saya kau. Baru punya ilmu seperti itu kau, udah sombong. Kau, baru itu kemampuan kau. Maksud kau itu apa? Tujuan kau ke sini? Datang-datang menyerang. Hebat kau. Sayang kau punya kemampuan, punya kelebihan, tapi salah jalan. Ini sahabat, saya baru ingat, baru ingat. Rupanya dia memang selama ini mengincar, bahkan dia sempat mendatangi saya lagi. Waktu itu pernah saya intip di rumpunan bambu ketika dia menyembunyikan yang namanya menolongi si siapa itu, Bujang Dong. Waktu itu ini dia pernah ketemu saya, dengan saya pantau, saya intip, namanya Ki Bongkok ya. Nggak ngaruh sama saya, tapi saya pengen tahu apa maksud dan tujuannya dia datang. Kenapa kau? Bisa saya bicara baik-baik sama Anda? Nah, kenapa dari tadi bicara? Kenapa Anda datang ke sini? Jelaskan. Kau suruhan salah satu mungkin kerabat sama Bujang Dong, karena saya pernah lihat sosok dirimu dengan tujuan kau membantu. Sekarang Bujang Dong nggak tahu di mana. Sekarang kau muncul, datang tiba-tiba ke saya. Maksud dan tujuan kau apa? Nggak ngaruh, saya nggak takut. Iya,
Kalau memang mau kau seperti itu nggak masalah, ya. Tapi saya ingatkan kepada Anda ya, jangan Anda merasa seolah-olah punya kemampuan, tapi ingat, apa ini lawan kau. Apa kau? Jangan sombong kau. Dia sombong dengan keilmuan dia, sahabat. Dengan berpakaian hitam-hitam, seolah-olah dia jadi pendekar. Inilah manusia yang selalu salah kaprah. Ketika saya pengen baik-baik, bicara baik-baik, malah dia menantang-nantang, membunuh saya. Inilah, kalau orang punya kemampuan ilmu-ilmu hitam itu, nggak ada. Merasa semua orang itu dianggap pesaing, merasa menganggap orang itu kecil, nggak ada lawan. Jujur ya, saya katakan, kalau saya pengen menghabisi dia, gampang. Tapi saya pengen cari, mengorek sebenarnya apa maksud dan tujuan dia datang ke sini. Ya, apa kau? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Apa kau? Baru punya ilmu seperti itu kau sudah sombong, Hebat kau, udah masa jago kau, Jangan. Saya maaf nih ngomong Kisana atau siapa namanya kau sebutan pernah mengatakan kibongkok itu. Merasa sakti kau, masa hebat. Iya. Jadi saya ingatkan kepada kau ya, sebelum nyawamu berakhir di sini, lebih baik kau pikirkan matang-matang. Apabila kau punya tujuan jahat yang tidak baik, maka dirimu saya tidak segan-segan akan saya habisi. Apa? Nggak mampu? Kata siapa nggak mampu? Paling hebat, paling jago. Kau mengaku-ngaku. Oke, kita adu kesaktian, siapa yang menang kalau memang hebat. Kau
Kenapa? Masih bisa bangun kau? Hah? Hmm? Kau jangan merasa jumawa sok-sok hebat ya. Ingat apa? Kenapa? Belum waktunya. Iya. Saya mau tanya lagi. Kalau kau punya kemampuan kesaktian, dengan artinya kau ada unsur dendam, mungkin selama ini membelai dengan saudara kau atau sahabat kau yang namanya Bujang Dong itu. Tapi ingat ya, saya ingat, sampaikan juga sama Bujang Dong. Hah? Saya dengar-dengar dia sudah bergabung juga sama Malampir. Tapi jangan merasa kalian semudah itu. Kalian ada niat untuk menghabisi saya sama Bang Lampung. Hebat kau punya kemampuan luar biasa. Rupanya kau merasa tidak senang. Kau punya ilmu, kemampuan yang seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, dia ini memang ada rasa dendam sama Ciraden. Ketika mungkin dia tidak terima ketika saya intip waktu itu. Nggak masalah, iya. Tapi saya ingat kepada kau, apabila kau masih menanamkan sifat-sifat dendam, maka dirimu akan hancur. Iya, nggak masalah, saya juga nggak takut. Iya. Ya buktikan, kalau memang bisa, buktikan. Saya pengen bukti, ya. Jangan kau seolah-olah punya keilmuan, jadi pendekar, jadi jawara, apa? Merasa hebat? Iya, mana buktikan? Saya pengen tahu kehebatan kau miliki itu. Apa kau? Saya ingatkan pada kau, daripada nanti kau lenyap dari sini, lebih baik kau pergi dari sini. Susah sendiri kau nanti. Iya. Sini masih baik-baik. Hah? Kemana kau? Hah? Kau? Kemana kau? Hah? Kemana kau? Hah? Hei, mana kau? Hei, jangan lagi kau. Astagfirullahaladzim. Hah? Oh, lagi dia. Astagfirullah. La ilaha illallah. Baru sadar saya, sahabat ya. Baru sadar, saya nggak tahu selama ini saya sudah mau meninggalkan daripada yang namanya perbuatan-perbuatan yang selama ini saya temukan kepada mereka-mereka, tapi mereka masih saja yang namanya ada niat dendam, ya. Kemarin ada suatu ancaman dari seorang Prabu memberikan kabar bahwasanya dia akan mendatangkan preman besar, ya, yang tiada tanding, preman yang menguasai jagat alam Sumatera ini, ya, terkenal dari ujung sampai ke ujung katanya di seluruh Nusantara. Dia tidak menyebutkan siapa namanya. Saya jujur sahabat, nggak takut dalam hal-hal ancaman-ancaman seperti itu. Yang pasti semuanya itu kita berdiri, kita yakin dengan jalan yang kebaikan dan kebenaran. Insya Allah segala laku lampah kita, niat kita, kalau kita bertujuan baik, walaupun mereka punya dendam, walaupun mereka punya niat pengen menghabisi Ciraden,
saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lihat bagaimana nanti kelanjutannya. Tetap akan saya cari siapa sebenarnya Ki Bongkok itu. Oke, sahabat-sahabat, saya pamit, kita tutup dulu video ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.